Saudara kekasih Tuhan, alangkah baiknya kalau sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, kita dapat mengawalinya dengan santapan kebenaran rohani, sehingga dapat memberikan kekuatan dan kemantapan bagi saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Nas Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-8. Sekali lagi, Nas Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-8, dan saya akan menolong membacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Mari kita akan berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, biarlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat kami renungkan dan kami mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada hari ini kami akan menikmati janji-janji Tuhan yang indah kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini akan saya beri tema janji hari esok lebih indah. Janji hari esok lebih indah. Ada beberapa pertanyaan, saudara kekasih Tuhan, demikian. Apakah saudara kekasih Tuhan pada pagi hari ini saudara merasa murung? Apakah kehidupan ini rasanya menekan saudara? Apakah saudara kekasih Tuhan sedang mengalami kesepian dan tidak memiliki kebahagiaan, gairah hidup? Dan saudara mencoba bertanya dalam hati saudara, apakah esok hari itu akan jauh lebih baik daripada sekarang ini? Atau
sama saja jeleknya seperti saat ini. Saudara kekasih Tuhan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi persoalan dan pergumulan kita semua dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara kekasih Tuhan, hampir semua orang, termasuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, secara pasti pernah menghadapi, merasakan, mengalami persoalan dan pergumulan seperti itu. Namun, ada seseorang yang mempunyai rahasia untuk mengatasi hal tersebut, sehingga dia sanggup mengatasi persoalan, pergumulan yang menyelubunginya. Sesuai dengan nas Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi Zakaria rupanya menjadi contoh bagi kita. Nabi Zakaria, ia tidak menyerah begitu saja pada situasi dan kondisi yang pada saat itu ia sedang menghadapi dan mengalami tantangan di dalam keadaan kehidupan bangsanya. Walaupun ia pernah mengalami keadaan yang lebih baik, tetapi kemudian hari ada hal-hal lain yang mengakibatkan keadaan lebih buruk. Tetapi sekali lagi, Nabi Zakaria tidak menyerah. Dalam keadaan dan situasi kondisi yang lebih buruk, kebanyakan kita, orang-orang, menjadi tidak semangat dalam menghadapi kehidupan ini, tidak bergairah di dalam kehidupan ini, dan banyak di antara kita juga yang berputus asa. Tetapi bagaimana dengan Nabi Zakaria? Nabi Zakaria, ia tetap memiliki semangat, sedangkan memang orang-orang yang di sekitarnya tidak semangat. Mereka putus asa dan tidak memiliki gairah hidup lagi. Nabi Zakaria percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan keselamatan kepada bangsanya. Ketika Tuhan Allah berkata bahwa hari esok Yerusalem akan memperoleh kemuliaan, Yerusalem akan memperoleh kehormatan yang telah lama dijanjikan. Dengan kata lain, Yerusalem akan dipulihkan. Kita bisa melihat dan membaca di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Inilah situasinya dikatakan oleh firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi, dikatakan saudara di dalam ayat ini, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Saudara kekasih Tuhan, di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan yang ke-5, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang situasi dan keadaan Yerusalem yang damai sejahtera. Dikatakan di sini akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk dan anak-anak bermain-main di jalan-jalan Yerusalem. Kalimat ini atau kata-kata ini dapat saya tafsirkan
yaitu suatu keadaan yang penuh harapan. Hari esok lebih indah. Inilah janji Tuhan Allah kepada umat-Nya. Tuhan Allah juga berjanji akan menyelamatkan umat-Nya. Tuhan Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan Tuhan Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat ini merupakan suatu bukti bahwa Tuhan Allah mengasihi dan ingin agar umat Allah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan, yang pada saat itu, kalau kita membaca di dalam Zakaria, maka umat Allah sedang mengalami kesengsaraan. Mereka mengalami penderitaan oleh karena mereka harus tinggal di tanah pembuangan di Persia. Namun di dalam keadaan seperti itu, Allah hadir dan ingin memberikan kabar kesukaan kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka pulang kembali, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Inilah kata-kata penghiburan kepada Zakaria. Inilah kata-kata yang membangkitkan semangat dan sukacita yang besar untuk Zakaria dan bangsanya. Saudara kekasih Tuhan, sukacita kemenangan berupa keselamatan itu bukan hanya dirasakan pada masa yang akan datang saja, tetapi terasa lebih indah pada masa kini. Dan kita pun, saya dan saudara kekasih Tuhan, diberi janji bahwa hari esok lebih baik lagi. Saudara kekasih Tuhan, oleh sebab itu, di dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini, kita tidak boleh khawatir. Jangan berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Walaupun realita di dalam kehidupan yang kita tempuh ini, rasanya jalan yang kita tempuh ini berat sekali. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyediakan hari esok, dan hari esok itu penuh harapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Allah tidak akan meninggalkan. Tuhan Allah tidak akan membiarkan saudara kekasih Tuhan. Pada waktu kita menghadapi kesukaran di dalam kehidupan ini, pada waktu kita menemukan kesulitan, pada waktu kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, Tuhan Allah dekat dengan kita, dan Tuhan Allah mau menyelamatkan kita, senada dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Nabi Zakaria. Demikian juga Tuhan Allah berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan Allah, Dia mempunyai rancangan yang indah
bagi kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Dia akan memberikan kepada kita kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh harapan. Dan Tuhan Allah, Dia berjanji, kalau kita berseru kepadanya, maka Dia akan mendengarkan kita. Dan pada waktu kita mencari Dia, maka Ia akan menemui kita dan menyatakannya kepada kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai 14, baik saya akan membacakan ayat-ayat ini yang kiranya boleh memberikan kekuatan kepada kita semua, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah mempunyai rencana-rencana yang indah bagi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara kekasih Tuhan, sungguh membuat kita bersukacita dengan ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa sesungguhnya Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Bahkan Tuhan Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada kita, tetapi yang Allah berikan kepada kita ialah kehidupan yang penuh dengan harapan. Dan Ia berjanji kepada kita yang mau berdoa, berseru kepada Dia, Ia akan mendengarkan setiap pergumulan kita. Bagi kita yang mencari Dia, kita akan menemukan Dia, dan Dia akan menyatakan dirinya kepada kita semua. Saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, mungkin saudara kekasih Tuhan sedang mengalami kemurungan. Mungkin saudara rasanya di dalam hidup ini mengalami kesepian dan tidak memiliki kebahagiaan. Mungkin juga saudara kekasih Tuhan di dalam kehidupan ini rasanya menekan saudara. Mungkin juga saudara kekasih Tuhan, pada saat ini saudara kekasih Tuhan tidak memiliki kebahagiaan, gairah hidup. Dan saudara bertanya di dalam hati saudara semua, apakah esok hari atau hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu? Maka pada saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan untuk mengingat janji daripada firman Tuhan, bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang penuh harapan kepada kita semua.
Ia berjanji akan senantiasa bersama dengan kita, yang dekat dan mau dekat kepada Dia, yang mau berseru dan menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Dia. Allah akan menyertai, Allah akan memberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan percaya bahwa Allah senantiasa memimpin di dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Percayalah kepadaku dan serahkanlah segala sesuatunya, maka aku akan bertindak. Saudara kekasih Tuhan, kita harus percaya pada waktu kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam pergumulan kita. Apakah itu pekerjaan kita, apakah itu persoalan keluarga kita, anak-anak kita, sakit penyakit kita, masa depan dan pelayanan kita, serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan bertindak. Tindakan Tuhan itu sesuai dengan rencana-rencana damai sejahtera untuk saudara dan saya. Rencana-rencana yang indah dan kehidupan yang penuh harapan diberikan kepada kita semua. Inilah janji Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan pada pagi ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan janjinya.